Oke, kita akan ibadah. Sebelum kita ibadah, mari kita saat teduh terlebih dahulu ya sayang. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Tante sapa lagi ya sayang ya. Sekali lagi, salam adik-adik semua. Salam Tante. Tante mau ngucapin selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal adik-adik. Oke, kita akan pujian awal terlebih dahulu. Tante mau bangkit. Undang berdiri adik-adiknya Tante. Iya, Iya. biar gak lupa ya Tante ya. Ya. Iya. Laskar Kristus. Yes. Angkat tangan kananmu sayang. Kita panggil abang parmusik ya. Angkat tangan kanannya sayang. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, musik. Iya, tepuk tangan di atas kepalanya Dek ya. Yang semangat ya walaupun di rumah ya Dek ya. Kita akan nyanyi pujilah nama Tuhan ya sayang. Yang semangat dinyanyikan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Puji
Iya, sebelum kita memulai ibadah kita, diambil dulu buku nyanyiannya. Sebelumnya Tante, kita Ya. mengucapkan ulang tahun. Oh iya Tante ya, banyak ya Tante ya sepanjang 1 minggu Iya, ya. kan pasti ada yang lahir di bulan 12. Iya, anak-anak, orang tua. Kita mau ngucapin sama-sama ya Tante ya. Tapi kita undang bangkit berdiri dulu terlebih Iya. dahulu. Buat adik-adik Tante yang berulang tahun pada 1 minggu ini, silahkan bangkit berdiri ya sayang. Begitu juga buat Amang Inang yang berulang tahun panjang umur dan ulang tahun pernikahan, boleh bangkit berdiri. Oke? Iya. Nah, sekarang kita sama-sama mengucapkan ya Tante. 1, 2, 3, ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, sebelum kita memulai ibadah, anak-anak yang di rumah dibuka buku nyanyian nomor 605 ayat 1. Siap-siap adik-adik, dilipat tangannya, kita mau berdoa ya. Iya, kita bernyanyi. Bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya sayang. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu sambutlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama-sama nyanyilah. Sekali lagi. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu sambutlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama-sama nyanyilah. Iya, untuk adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur atas berkat yang luar biasa yang kami terima di sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan Yesus, untuk 1 minggu ini, hari demi hari dapat kami lalui bersama Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan yang tidak henti-hentinya memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Walaupun kami Tuhan beribadah masih lewat online Tuhan, tetapi itu tidak menjadi penghalang buat kami untuk tetap bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami mau serahkan juga Tuhan, orang tua kami yang selalu setia mendampingi kami, biarlah Tuhan yang memberkati. Begitu juga Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu Tuhan, biarlah Tuhan juga yang memberkati, memberikan mereka kesehatan yang luar biasa Tuhan, agar mereka tidak bosan-bosan untuk mendidik kami dan memberikan kami pelayanan setiap minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, tetapi sebelumnya kita harus fokus dulu buat anak-anak sekolah minggu untuk memberikan hati dan pikirannya dan disiapkan buku nyanyiannya. Kita mulai acara ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 57 ayat 1 tambah ayat 3, di ayat ketiga semua bangkit berdiri. Kau
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar, Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, memberi pujian padamu. bukakan hatiku mendengar Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Anak-anak kami duduk kembali. Kita buka katekismus kita untuk hukum Taurat kita minggu ini, tertulis di titah ketiga dan maksudnya. Anak-anak Inang, dibuka katekismusnya, kita sama-sama membaca. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah Maksudnya adalah kita harus takut kita harus takut serta kasih kepada Allah. serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, mengumpat, memakai guna-guna, memakai guna-guna, berbohong, berbohong, menipu menipu dengan memakai nama Allah. dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, kesusahan, dan di dalam doa dan di dalam doa serta pujianlah serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian titah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa ke hadapan Tuhan untuk meminta kekuatan dalam melakukan segala perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 61 ayat 2. Di ayat yang kedua kita langsung berdiri. Sungguh banyak dosa dan cobaanku, duka dan derita selama hidupku, duka dan derita selama hidupku. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak duduk kembali. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 48 ayat 5. Bahagia sungguh hatiku menyambut Tuhanku, Yesus.
Kristel untuk anak sekolah minggu tertulis di ayat bulanan kita di bulan Desember. Ini udah minggu yang terakhir ya anak-anak Inang ya. Tentu sudah hafal ayat bulanan kita. Tertulis di mana anak-anak Inang? Ayat bulanan kita tertulis di 1 Tesalonik 5 ayat 23. Inang bacakan, anak-anak Inang mengikuti di rumah ya. Dibuka Alkitabnya. 1 Tesalonik 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi Inang baca. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 62 ayat 4, semua bangkit berdiri. Yesus bagi dan kuduskan hati seluruh beriku, agar aku berbahagia berkat anugerah-Mu. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi seluruh manusia yang berkenan padanya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak duduk kembali, kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Shalom buat anak-anak kami semuanya. Iya, kita dengarkan warta anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Yang pertama, kita masih suasana Natal di bulan ini, dan kita sudah merayakannya kemarin di tanggal 24, 25, 26, dan juga sekarang kita masih mungkin bersuka cita. Kami dari guru-guru sekolah minggu, full timer dan juga penatua gereja mengucapkan selamat hari Natal buat kita semuanya. Jadi biarpun COVID ya, untuk anak-anak kami semuanya harus bersuka cita, sekalipun kita mengadakan ibadah di rumah dan hari Natal juga kita tetap berada di rumah, kita harus tetap semangat. Dan selanjutnya kita dengarkan warta buat anak sekolah minggu. Yang selanjutnya untuk anak-anak kami,
kita masih tetap mengadakan ibadah online setiap minggunya. Dan yang kedua, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Secara khusus buat anak-anak kami kelas 6 supaya tetap menghafal, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10 dan juga maksudnya. Yang kedua, pengakuan iman rasuli. Dan yang ketiga, doa Bapa kami. Dan untuk anak-anak kami yang kelas 6, ini adalah sebagai bekal buat anak-anak kami nanti untuk masuk ke jenjang remaja. Dan yang selanjutnya, di minggu yang akan datang, kita akan merayakan tahun baru, yaitu tanggal 31 Desember. Jadi kita, buat anak-anak kami, kita tetap ibadah di rumah bersama orang tua kita. Dan juga untuk di tanggal 1 Januari, kita sama-sama ibadah juga di rumah bersama orang tua. Dan jangan lupa buat tanggal 3, ya adik-adik sekolah minggu, tanggal 3 bulan 1 2021 kita tetap beribadah seperti biasa. Jadi hanya itu aja warta kita untuk hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dari buku nyanyian nomor 53 ayat 5 dan ayat 6. Mau jadi milikmu dan kau pun milikku, kepadamu berpadu, kau harta milikku. Amin, amin, kau harta milikku. Kasih-Mu yang mengikat hatiku padamu, dan janganlah terpisah diriku darimu. Amin, amin, diriku milikmu. Buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, yang memberikan kasih setia dan kasih sayang-Mu buat kami, hingga pada hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hati yang bersih, pikiran yang jernih, telinga yang terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Sapalah kami Tuhan pada pagi hari ini dengan firman-Mu, supaya kami merasa tenang, merasa bahwasanya kasih setia-Mu tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini membawa kami mengenal betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tidak ada yang menyapa Inang. Ada yang cemberut.
Loh itu yang agak di belakang sekali, ada yang cemberut. Ada yang masih berjalan-jalan, ada yang masih cubit-cubitan dengan temannya. Ayo, kita dalam situasi yang tentram akan mendengarkan firman Tuhan, karena kita sudah merayakan Natal, sukacita penuh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebentar lagi kita akan melewati tahun 2020. Kita akan memasuki tahun 2021. Jadi kita harus semangat. Kita harus tetap tersenyum. Ya, bagi adik-adik kami sekolah minggu, mari kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Inang bacakan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Ayo, adik-adik kami sekolah minggu yang di rumah, ada yang mau mendengarkan cerita Inang? Oke, pastinya semua mau mendengarkan cerita ya. Iya. Seorang anak yatim piatu tinggal bersama neneknya. Neneknya yang sudah tua, tentunya sudah terbatas kekuatannya dalam bekerja. Keseharian mereka lalui bersama-sama. Kadang mereka pergi ke ladang mengambil ubi supaya ada untuk hari ini mereka makan. Tapi kadang karena cuaca yang tidak mendukung, mereka tidak pergi lagi ke kebun, dan hari ke depannya ubi yang mereka tanam sudah mulai habis masa panennya. Tetapi mereka tetap menanam. Suatu waktu mereka hanya mempunyai satu ubi yang ukurannya sangat kecil. Kalau itu direbus mungkin dihabiskan pagi sampai siangnya, sorenya tidak ada lagi. Mereka berpikir, Nek, kalau kita sudah kehabisan ubi, kita dapat makan dari mana? Neneknya selalu menjawab, Tuhan akan memberikan kita makan. Si anak tersebut bertanya, siapa orangnya? Apakah Tuhan akan datang memberikan makanan buat kita? Katanya kepada si nenek. Si nenek menjawab, ya, kalau kita percaya Tuhan akan datang memberikan kita makan, katanya. Si anak tersebut rajin sekolah, sekalipun dia tidak punya baju seragam, sekalipun dia tidak punya alas kaki, sendal ataupun sepatu. Dia hanya mempunyai baju yang terbatas, itu pun sudah koyak-koyak. Tetapi dia pergi ke gereja. Sekalipun dia memiliki keterbatasan, itu tidak mengurangi semangatnya
berangkat ke gereja. Ketika suatu saat pas pada hari Natal, dia tidak mengira dan dia tidak menduga namanya dipanggil oleh guru sekolah minggu. Dia maju ke depan, dia mengingat, dia melihat bahwa neneknya tidak ada di gereja tersebut. Dia menangis karena dia mendengar urutan pertama namanya dipanggil oleh guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu mengatakan bahwa guru sekolah minggu tidak salah memilih anak tersebut, karena dia anak yang rajin, baik, sekalipun terbatas ekonominya, sekalipun dia hanya hidup bersama neneknya, tidak mengurangi semangat. Dia tetap bersyukur. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus dalam doanya, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Engkau masih memberikan seorang nenek yang sayang kepadaku. Dia menerima hadiah, dia pulang, dia berteriak memanggil neneknya, nenek, aku dapat hadiah dari gereja. Demikian selanjutnya, bukan hanya sukacita ya karena hanya mendapat hadiah, tetapi doa mereka, doa anak tersebut dengan neneknya tentang makanan yang sudah habis, yang tidak akan mereka makan lagi. Tidak ada lagi yang mereka makan di rumahnya. Seseorang mengantarkan ke rumahnya makanan yang harus dimakan pada malam itu. Demikian juga sukacita yang tidak terhingga yang mereka rasakan. Setiap hari mereka rajin berdoa. Mereka selalu mensyukuri kehidupan yang mereka jalani. Yang pasti dia bangga, dia bersuka cita. Masih bisa menunjukkan sikap seorang anak yang baik, yang patuh, penurut, dan punya semangat yang baik. Bukan hanya di dalam mengikuti pelajaran di sekolah, tetapi dalam kebaktian gereja. Demikian halnya firman Tuhan pada saat ini bangsa Israel berdoa mengaku begitu besarnya kuasa Tuhan, begitu banyaknya perbuatan Tuhan yang dahsyat. Sekalipun pemilihan Allah terhadap bangsa Israel tidak dilihat dari kategori pintar, besar, ataupun punya sesuatu yang istimewa. Tetapi bangsa Israel itu merupakan bangsa yang paling kecil di antara banyak-banyak bangsa di dunia. Tuhan memilih mereka menjadi umat-Nya dengan rencana di luar dugaan siapapun, di luar dugaan manusia. Karena melalui kelahiran Tuhan Yesus itu berasal dari keturunan Daud. Keturunan Daud, dari sana muncul tunas baru, kedatangan Yesus Kristus, kedatangan Mesias, penggenapan janji Allah. Untuk itu anak-anak kami sekolah minggu, coba
kita hitung dulu perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita, yang pastinya banyak dan tidak bisa kita tuliskan satu persatu. Tetapi secara sederhana Tuhan memberkati kita, dan perlu kita mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha segalanya. Kita diberikan napas kehidupan, kita diberikan udara segar, kita diberikan kesehatan, dan banyak lagi. Jadi mari kita mengaku bahwasanya kuasa Tuhan itu tidak terhingga. Bahkan anaknya Tuhan Yesus Kristus diberikan kepada kita, itu yang kita rayakan melalui kelahiran Yesus. Jadi sepatutnya kita harus bersukacita. Persiapkan hatimu supaya Yesus itu masuk ke dalam hatimu, memberikan kekuatan, memberikan kepintaran, memberikan apa yang kita minta. Dan pastinya yang pertama kita harus meyakini. Kita diberangkatkan oleh Tuhan anak-anak sekolah minggu untuk bersaksi. Apa yang kita saksikan? Seperti anak tadi, dia hidup sederhana, bahkan kita katakan dulu miskin, dia tidak punya sepatu, dia tidak punya baju yang seperti kita. Banyak baju kita ya kan, banyak sepatu kita ya kan. Padahal anak tersebut tidak mempunyai itu, semua serba terbatas. Tetapi dia menunjukkan sukacita yang besar. Karena apa? Tuhan masih memberikan hidup bagi anak tersebut dan neneknya yang sudah tua. Tuhan masih memberikan kesehatan bagi neneknya, sehingga neneknya tersebut bisa memberikan kasih sayang yang full bagi dia. Itu sudah berkat yang luar biasa. Jadi kita diajak anak-anak sekolah minggu pada saat ini, sekalipun kita di dalam situasi COVID-19, jangan pernah berkurang sukacitanya ya. Jangan pernah berpikir bapakku di PHK dan lain sebagainya, ekonomi kami tidak baik sekarang, kami tidak bisa sekolah. Yang pastinya indah pada waktunya diberikan oleh Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Banyak perbuatan Allah yang begitu besar terhadap dunia ini, termasuk kepada anak-anak sekolah minggu. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan udara segar, kita diberikan kesehatan, diberikan orang tua yang sayang kepada kita. Itu sudah hal yang sudah sangat luar biasa. Jadi untuk adik-adik kami sekolah minggu, jangan pernah hidup dalam kesombongan, tinggi hati, sepele dan lain sebagainya. Tetapi rendahkan hatimu. Sama seperti yang dikatakan oleh pepatah, gantungkanlah cita-citamu seperti bintang di langit, tetapi rendahkanlah hatimu seperti pasir di dasar laut. Kita hidup dalam takut akan Tuhan. Kita hidup serta tunduk hanya melakukan perintah Tuhan. Maka kita diberikan sukacita yang sangat luar biasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, kiranya memberikan sinar, menjadi pelita bagi hidup kami dalam situasi, kondisi kehidupan yang kami jalani pada saat ini. Sukacita yang Kau berikan kepada kami Tuhan melalui kelahiran anak-Mu Yesus Kristus, membawa pembaharuan hidup, memberikan kenyamanan, keamanan bagi kami dalam mengikuti setiap perintah-Mu, mengikuti jalan yang Kau tentukan yang harus kami jalani. Engkau Tuhan memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu yang beribadah di rumah. Berikan mereka Tuhan sukacita,
berikan kepada orang tuanya rezeki supaya setiap keluarga Kristen dapat melihat kemahakuasaan-Mu, penyertaan-Mu, perbuatan-Mu dalam setiap kehidupannya. Engkau topang kami Tuhan di setiap perjalanan hidup kami, supaya kami kuat dalam melakukan perintah-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 602 ayat 1 sampai ayat 2. Nanti di ayat 2 semua bangkit berdiri. Tapi sebelum kita bernyanyi dari buku nyanyian kita, untuk anak sekolah minggu kami diangkat persembahannya tinggi-tinggi. Kita sama-sama mengucapkan janji kita kepada Tuhan. 1, 2, 3. Hu pelehon ma peleaku dang bargabus au Tuhan. Kita bernyanyi. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan.
Mari kita berdoa secara bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.